Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk membahas materi Cisco CCNA 200 sampai 301 ya. Sekarang kita akan membahas yaitu remote Cisco menggunakan real device. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa gambar. Yang pertama itu terdiri dari switch, kedua adalah kabel VGA dengan ujung konektor, ada laptop dan juga yang terakhir ada sebuah PC ya. Oke, jadi untuk remote secara device pada Cisco, di sini pertama-tama kita bisa lihat terlebih dahulu pada switch terdapat lubang-lubang ataupun di sini kita menyebutnya sebagai port. Jadi terdapat 12 kurang lebih ya, 6 12 dari setiap portnya. Kita akan lihat pada port yang pertama terlebih dahulu sebelah kiri ini merupakan port yang mana nantinya port ini bisa digunakan sebagai untuk menyambungkan pada access point ataupun yang lainnya ya, sebagai perangkat alat jaringan untuk bisa menyebarkan suatu koneksi ya. Dan setelah itu di sini pada ujung sebelah kiri ini terdapat dua port atas bawah, yang mana port yang bersebelahan ini merupakan port yaitu console port. Seperti namanya, bahwa console port itu digunakan sebagai host ya, host only. Jadi ini sebagai, kita menyebut sebagai admin yang mengkonfigurasi dari si switch ini. Nah, untuk port dari sebelah kiri ini yaitu port console, itu kita bisa gunakan kabel yang ada sebelah kanan ini yaitu kabel VGA dengan ujung konektor ya, maaf. Nah, nanti si konektor ini akan disambungkan ke port konsolnya. Setelah itu untuk kabel dengan ujung yang besar ini, kabel VGA dengan konektor VGA seperti ini akan disambungkan ke laptop. Nah, setelah itu di laptop akan melakukan konfigurasi, yang mana konfigurasi tersebut itu terdapat mungkin pada Cisco ataupun yang lainnya. Bisa juga terhubung ke PC atau, nah seperti ini ya. Jadi kita bisa untuk menyambungkan ke port konsol itu menggunakan laptop ataupun sebuah PC. Nah, jadi seperti itu ya untuk konsep dari secara real device pada Cisco. Setelah ini kita akan membahas konfigurasi secara real device lagi menggunakan Cisco ya. Oke. Oke, jadi teman-teman, kita lanjut ya. Di sini kita akan coba untuk remote packet tracer menggunakan Cisco. Nah, langsung saja ya. Teman-teman pilih switch yang bagian ujung saja. Setelah itu teman-teman bisa untuk simpan di sini. Setelah itu ke end device kita menggunakan PC. Nah, kita langsung ke connection saja. Oke, jadi sebagai informasi bahwasanya ketika teman-teman menggunakan konektor dengan bergambar seperti ini, itu hanya digunakan sebagai untuk mengkonekkan FA0, FA01 seperti itu saja. Namun, karena kita ingin untuk meremote, jadi kita menggunakan konsol ya. Oke, kita klik yang gambar biru ini merupakan konsol. Setelah itu pada PC kita klik pada router ya. Setelah itu pilih konsol. Switch, maaf. Kita klik pada switch. Setelah itu kita pilih dengan nama yaitu konsol yang paling atas. Jika sudah diklik dari konektor yang bergambar warna biru ini yaitu konsol, teman-teman tinggal arahkan ke switch. Setelah itu kita akan dihadapi dengan beberapa pilihan ya. Kita pilih yang paling atas ini yaitu konsol. Setelah itu teman-teman bisa langsung sambungkan saja ke PC-nya. Nah, jadi kita akan coba.
Setelah itu kita bisa langsung untuk konfigurasi ke desktop menggunakan terminal ya. Maaf, CLI maksud saya. Oke, maaf salah ya. Kita coba lagi. Untuk Delt, sini seharusnya kita menggunakan PC. Setelah itu ke connection dan kita pilih konsol. PC kita menggunakan RS232. Nah, jika sudah seperti ini kita klik bagian PC, setelah itu ke config desktop ya, maaf. Kita pilih terminal. Ini merupakan tampilan dari Linux ya. Oke, jika sudah pada terminal, sini terdapat CLI ya, berbasis teks saja. Nah, pastinya di sini sangat kecil sekali, jadi tidak akan terlihat. Mungkin bagi beberapa orang, jadi kita langsung saja bisa untuk option ke preference dan ke interface. Di sini kita pilih font, lalu kita ke bagian dialog dan pada menu CLI kita bisa tambahkan saja 13 juga sudah cukup. Kita apply, oke. Nah, sudah ya. Kita akan coba klik PC-nya, setelah itu ke terminal. Kita ke switch terlebih dahulu. CLI. Nah, oke. Terlihat sini tampilan CLI-nya pada switch akan seperti ini. Jadi, karena kita akan menggunakan CLI terminal pada komputer ya, karena kita akan meremote dengan menggunakan konsol. Secara nyata, switch kit itu tidak memiliki yang namanya CLI seperti ini saja. Namun, dikonfigurasi melalui hostnya yaitu PC. Seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan kita meremote menggunakan Cisco. Oke, kita lanjut untuk membahas konfigurasi ya. Nah, teman-teman, kita akan lanjut untuk membahas ya, yaitu Cisco. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari yaitu perintah dasar pada Cisco, lebih tepatnya konfigurasi dasar ataupun perintah dasar konfigurasi pada CLI. Kita bisa pilih switch terlebih dahulu dengan seri yaitu 2950T. Setelah itu teman-teman bisa klik dan pilih CLI. Oke. Sini kita akan mempelajari perintah dasarnya. Teman klik enter untuk memulai. Nah, sini terdapat simbol ya, yaitu tanda arrow ke sebelah kanan ataupun tanda lebih ya. Jadi di sini mengartikan bahwasanya kita sedang berada pada mode biasa atau mode user. Nah, pada mode user ini kita tidak tahu kita bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu kita bisa klik yaitu tanda tanya pada keyboard teman-teman. Tanda tanya, maaf di sini slash, shift tanda tanya. Nah, setelah itu bisa teman-teman perhatikan di sini terdapat beberapa opsi komen pada mode biasa ini, yang mana di sini terbatas ya pada mode user ini. Jadi kita hanya bisa melakukan connect, disable, disconnect. Di sini terdapat ping, telnet, SSH mungkin ya, dan yang lainnya. Jadi di sini pada mode user dapat kita simpulkan bahwasanya mode user ini hanya kita bisa gunakan atau lebih tepatnya kita gunakan sebagai tes ya ketika kita sudah menjalankan ataupun ketika kita sudah melakukan konfigurasi. Oke, jadi seperti itu ya untuk mode user. Selanjutnya ada mode yaitu privilege. Oke, jadi untuk mode privilege sendiri kita bisa untuk mengaktifkannya dengan mengetikkan yaitu enable seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa enter saja dan ya di sini terlihat tampilan dari simbolnya berubah yang tadinya tanda arrow ke sebelah kanan menjadi tanda pagar seperti ini.
Nah, untuk mode privilege sendiri itu lebih banyak komennya dibandingkan dengan mode user atau mode biasa tadi ya. Teman-teman bisa klik tanda tanya lagi, shift tanda tanya seperti ini, dan ya teman-teman bisa lihat lagi di sini terdapat beberapa komen ataupun sebuah perintah yang kita bisa gunakan sebagai testing, dan juga di sini masih banyak lagi ya karena terdapat yaitu instruksi more yang artinya lebih ya. Teman-teman bisa klik enter untuk menampilkan isi selebihnya. Setelah show ini kita bisa enter apakah bertambah. Nah, bertambah ya, yang tadinya show ini ada di bagian akhir sekarang terdapat SSA. Selain kita bisa menggunakan enter untuk melihat komen yang selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan enter. Kelebihan dari enter ini itu lebih banyak ya untuk menampilkan komennya. Teman-teman bisa klik spasi. Nah, di sini terlihat sudah mentok ya sampai right. Oke, jadi seperti itu ya untuk mode privilege. Kita bisa masuk lagi ke mode yang terakhir yaitu mode global configuration. Kita bisa ketikkan untuk masuk ke mode global configuration yaitu conf seperti ini spasi T. Seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter dan kita bisa lihat di sini terdapat pemberitahuan ataupun sebuah kata tambahan dengan diakhiri dengan pagar switch kurung buka config kurung tutup pagar, yang artinya kita sudah masuk ke dalam mode global configuration. Nah, pada global configuration ini seperti biasa setiap kita masuk pada sebuah mode itu pasti akan ada sebuah perbedaan, yang mana pada perbedaan yaitu mode global configuration ini itu komennya lebih leluasa ataupun haknya itu lebih tinggi daripada kedua mode tadi yang saya terangkan. Pada global configuration atau mode global configuration ini teman-teman bisa shift tanda tanya. Nah, di sini terdapat banyak sekali ya yaitu perintah-perintah yang teman-teman bisa gunakan untuk konfigurasi. Kita bisa lihat lagi menggunakan spasi agar cepat. Nah, di sini banyak sekali ya. Kita bisa lihat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya mode global configuration ini merupakan suatu mode yang mana mode tersebut bagian akhir, dan mode ini sangat cocok ataupun emang digunakan sebagai mode yang sering digunakan ketika konfigurasi pada Cisco. Nah, jadi untuk mode yang sebelumnya yaitu mode privilege, kita bisa kembali dengan mengetikkan exit untuk ke mode yang tadi kita sudah masuki yaitu privilege, kita exit. Oke, configuration kita enter. Nah, sekarang kita sudah berada pada mode global privilege ya. Jadi untuk ketiga mode tadi dapat kita simpulkan bahwasanya dua mode sebelum global configuration yaitu mode user dan juga mode privilege ini kita tidak bisa gunakan sebagai konfigurasi. Namun kita bisa menggunakan konfigurasi ataupun kita bisa menggunakan mode untuk melakukan konfigurasi yaitu dalam mode global configuration. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan pada video kali ini yaitu untuk membahas perintah dasar dari CLI Cisco. Oke, kita lanjut ya untuk membahas konfigurasi. Oke, nah teman-teman, kita lanjut ya untuk membahas materi pada Cisco. Yaitu sekarang kita akan mempelajari service password encryption. Nah, fungsi dari service password encryption ini berfungsi untuk mengamankan ataupun membuat suatu device jaringan kita aman atau terhindar dari seseorang yang tidak bertanggung jawab mengakses dari perangkat jaringan kita. Seperti contoh, kita ingin mengamankan dari si switch ini. Kita bisa menggunakan
mode global configuration terlebih dahulu. Kita ke on. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja ketikkan untuk komennya menambahkan password, yaitu teman-teman bisa ketikkan yaitu enable password. Lalu setelah itu teman-teman ketikkan sebuah password yang ingin teman-teman cantumkan. Seperti contoh 1 2 3 saja, karena sebagai contoh. Setelah itu teman-teman bisa enter saja. Oke, di sini sudah terkonfigurasi. Setelah itu teman-teman kita akan coba ya untuk exit terlebih dahulu, apakah berhasil. Exit lagi. Dan kita coba untuk enter. Kita ke enable. Oke, di sini kita dimintakan untuk memasukkan password. Kita akan coba ketikkan 1 2 3. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan kenapa ketika memasukkan password tidak terdapat satupun angka yang keluar, nah itu karena di sistemnya default seperti ini ya, jadi secret ataupun berbasis rahasia, karena agar tidak bisa diketahui oleh seseorang yang mungkin jahil ya untuk memata-matai kalian. Oke, setelah itu teman-teman bisa enter saja ketika sudah memasukkan passwordnya. Nah, jika passwordnya benar kita akan bisa masuk. Namun jika password pengetikan yang teman-teman ketikkan salah, maka tidak akan masuk. Oke, di sini kita bisa melihatnya pada show run untuk melihat password yang sudah kita lakukan konfigurasinya. Nah, di sini terdapat bahwasanya password yang kita gunakan adalah 1 2 3. Password ini merupakan password yang sudah kita konfigurasikan, jadi di sini kita tidak secure. Bisa saja orang lain secara sengaja melihatnya melalui pandangan yang tidak kita ketahui ya. Kita bisa untuk melakukan cara yang kedua, yang mana cara kedua ini cukup secure. Kita akan coba. Oke. Kita akan coba untuk menambahkan password lagi, yaitu agar secure kita akan menggunakan yaitu enable secret. Setelah itu teman-teman masukkan passwordnya, password baru ya, ingat 1 2 3 4. Kita enter. Oke, maaf ya di sini salah. Maaf ya, saya tidak memasuki mode global configuration. Kita akan coba masuk terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke global configuration. Ingat bahwasanya ketika teman-teman ingin melakukan sebuah konfigurasi, itu teman-teman harus memasuki wajib ke global configuration. Teman-teman tidak bisa memasuki global privilege ataupun user. Karena untuk mode privilege dan juga mode user itu digunakan sebagai tes saja ya. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa tekan enable, setelah itu secret, lalu setelah itu 134 merupakan password baru, kita enter. Dan ya, di sini sudah ya, kita coba exit. Kita coba show run. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada enable secret merupakan password yang sudah kita buat. Bahwasanya di sini berbeda dengan pada enable password yang sudah kita buat. Di sini pada enable password itu akan ditunjukkan password yang sudah kita jadikan sebagai untuk rahasia ya. Tapi kenapa di sini masih bisa terlihat secara detail password yang sudah kita lakukan konfigurasinya, yaitu 1 2 dan 3. Sementara pada bagian enable secret di sini itu bagian passwordnya tidak terenkripsi ataupun seperti diblokir gitu. Nah, jadi di sini cukup secure ya. Namun kita juga bisa mengubah dari enable password ini
1, 2, dan 3 ini menjadi tidak terenkripsi. Bagaimana caranya? Kita bisa enter terlebih dahulu. Oke, kita ke mode global configuration. Conf T, enter, dan setelah itu kita bisa mengetikkan perintahnya yaitu service password min ya, maaf, and encryption ya, kita enter. Nah, jika sudah seperti ini tidak terdapat error, teman-teman bisa exit lagi dan kita coba untuk show run. Kita enter. Nah, perhatikan pada bagian enable password. Sekarang pada bagian enable password ini sama seperti pada bagian enable secret, yang dimana yang tadinya 1, 2, dan 3 sekarang sudah terblokir menjadi angka secara acak ataupun sini mungkin hexadesimal bentuknya. Oke. Nah, namun sini masih tidak secure kembali, mengingat bahwa sini kita bisa untuk mengeblok dari secara keseluruhan ini. Kita bisa mengenkripsi dari password yang sudah kita blokir seperti ini menjadi utuh kembali. Bagaimana caranya? Teman-teman cukup blok terlebih dahulu ya bagian password yang belum terenkripsi ini. Kita klik kanan, setelah itu copy, dan teman-teman bisa masuk ke browser teman-teman. Saya menggunakan Microsoft Edge dan ketikkan Cisco tipe 7. Nah, seperti ini, Cisco tipe 7 password decrypts. Setelah itu kita enter. Oke. Teman-teman bisa langsung saja scroll ke bawah. Oke, maaf, salah. Kita akan coba lagi. Cisco password describe. Oke, pilih yang bagian bawah ini. Cisco password. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Setelah itu teman-teman bisa pilih ini ya, ptnet.live. Teman-teman bisa klik saja Cisco Cracking Decrypting Password ini tipe yang ke-7. Kita masuk dan scroll ke bawah sedikit dan nah di sini kita inputkan ya. Ctrl P untuk paste. Oke, kita pilih reveal password. Kita tunggu. Di sini masih proses enkripsi. Oke, maaf ya, kita mungkin akan coba untuk langsung akses dalam websitenya saja, yaitu David Bombal Cisco password decrypt. Oke, di sini terdapat yaitu David Bombal, yang merupakan salah satu influencer dari Cisco Packet Tracer. Kita tunggu ya. Oke, teman-teman, maaf ya tadi ada sedikit kesalahan. Teman-teman tinggal ketikkan saja yaitu decrypt Cisco password 7. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah dan temukan bagian switch firewall ataupun nama domainnya yaitu switchfirewall.com dengan keterangannya itu Cisco password 7 unlock enkripsi password. Kita klik dan kita tunggu.
Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah dan teman-teman tempel saja di bagian enter enkripsi passwordnya yang sudah teman-teman salin tadi. Untuk password yang belum terenkripsinya, teman-teman bisa klik. Setelah itu crack password. Nah, maka di sini akan terdapat output dekripsi password yaitu 1, 2, dan 3. Sesuai sekali ya, karena pada enable password sebelumnya kita mengisikan yaitu 1, 2, dan 3. Ya, jadi tidak secure. Kita akan coba ke switch lagi. Oke, kita enter ke in. Oke, kita sudah masuk. Kita ke cont dan ya, kita ke show run. Oke, kita ke end dulu. Nah, kita akan coba untuk enkripsi dari enable password apakah bisa. Kita coba hapus dan klik kanan lalu paste. Kita crack password. Oke, di sini terdapat undefined. Jadi di sini pada ini secret password itu tidak bisa terenkripsi karena dibentuknya yaitu random. Tidak hanya sebuah hexa saja, tidak hanya berbentuk hexa. Jadi teman-teman bisa gunakan enable secret ini sebagai perubahan teman-teman untuk mengunci dari sebuah device teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasi IP address pada router. Jadi bukan pada switch lagi ya. Oke, kita langsung saja. Di sini teman-teman bisa dial terlebih dahulu switch yang sudah tadi kita gunakan. Setelah itu kita ke router. Kita gunakan router yang sebelah kiri saja. Setelah itu teman-teman bisa klik dan tambahkan switch juga. Klik dan end device-nya yaitu PC. Kita akan tambahkan 4 saja, 3 maaf ya. 3 untuk. Nah, setelah itu kita koneksikan per device-nya. Kita router ke switch terlebih dahulu dan dari switch ke PC 2, switch ke PC 3. Setelah itu router ke PC 4. Nah, oke. Di sini terdapat box subnet yang berbeda. Pada box subnet yang pertama ini terdapat 2 PC dan box subnet yang selanjutnya, oke maaf, sini segmen ya. Nah, jadi apa itu segmen? Segmen itu diibaratkan seperti port yang berbeda. Jika teman-teman lihat, kita ke opsi yang terlebih dahulu ya, maaf. Always show port label, centang ini. Setelah itu oke, kita kembali. Nah, segmen itu adalah bagian interface-nya yang berbeda. Jadi segmen yang sebelah kiri ini, yang terblok subnet yang pertama ini, yaitu pada kita akan coba fill menggunakan hotline. Nah, yang di sebelah kiri ini yang sudah saya ketaki merupakan segmen yang pertama, yaitu segmen gig 0 ataupun FA 0/1. Dan untuk segmen yang kedua ini merupakan segmen yang kedua yaitu dengan nama FA 0. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda interface pada port. Nah, jika sudah seperti ini, jika teman-teman ingat lagi sebelumnya bahwasanya ketika teman-teman mengkonfigurasi dari sebuah IP address itu kita masuk terlebih dahulu ke routernya. Seperti ini. Nah, config lalu ke gigabit ethernet 00, 01 dan juga
0002. Nah, sekarang kita tidak menggunakan cara tersebut karena pada real device itu tidak ada yang namanya router mengkonfigurasi seperti ini. Itu hanya ada terdapat pada Cisco ya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan yang namanya tab CLI ini. Oke, jadi seperti itu ya. Kita bisa langsung saja konfigurasikan. Di sini saya akan untuk mapping IP address-nya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan IP address. Oke, maaf. Kita cancel. Saya akan memapping IP address pada Oke, sini untuk pemapping IP-nya. Pada segmen yang pertama, saya menggunakan IP dengan 10.10.10.0. Segmen kedua ada 20.20.20.0. Oke, kita langsung paparkan saja gateway-nya. Kita akan coba. Oke, seperti ini ya. Kita coba tambahkan, yaitu IP untuk gateway pada segmen yang kedua adalah 1 ya. Setelah itu bikin segmen yang kedua. Satu juga. Setelah itu ke ini, oke. Dan kita paparkan pada PC2 ini itu 2 dengan akhiran 2 berarti 10.10.10.2 pada PC segmen yang pertama ini sebelah kiri ini. Setelah itu pada PC yang ketiga 3 ya. Jadi nanti PC3 ini akan memiliki IP 10.10.10.3. Dan yang terakhir pada PC4 merupakan lagi segmen yang berbeda, jadi 2, yang artinya nanti 20.20.20.2. Seperti ya, teman-teman harus tahu dan harus paham. Oke, jadi kita sudah memaparkan dari setiap interface yang kita akan berikan IP berapa. Kita akan coba langsung konfigurasi ke router, ke CLI, dan kita enter. Kita masuk ke mode enable. Setelah itu ke conf.t, enter, dan setelah itu sebelum kita mulai konfigurasi seperti biasa, kalau di bagian config itu kita harus meng-on-kan terlebih dahulu report statusnya. Pada CLI kita akan masuk terlebih dahulu ke interface-nya, yaitu interface. Oke, maaf salah ya, kita akan coba hapus terlebih dahulu dari routernya. Kita delete router now. Seharusnya di sini kita menggunakan router yang pada sebelah kiri ini, yaitu 2811. Oke, setelah itu kita konekkan lagi. Nah, seharusnya ini yang benar ya. Kita bisa lihat di sini segmen yang pertama memiliki, oke, kita akan coba rename F100, F101 merupakan segmen yang berbeda. Pada segmen yang pertama yaitu memiliki 2 PC dengan nama interface-nya yaitu FA0/0. Untuk pada segmen yang kedua, interface-nya yaitu adalah FA0/1. Nah, jadi kita bisa membedakan ya. Setelah seperti ini, teman-teman bisa masuk ke CLI dan kita enter. Yes saja. Yes. Di sini kita akan coba untuk
bikin 123. Sini sama juga ya. Oke. Kita langsung saja. Oke, di sini kita bisa enter. Kita clear. Oke, maaf, salah. Kita akan coba lagi. Kita masuk dulu ke routernya. CLI. Oke. Setelah itu kita masuk ke mode enable atau privilege dan ke global configuration. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan terlebih dahulu ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan masuk ke interface-nya terlebih dahulu. Dan saya akan masuk terlebih dahulu pada interface yaitu segmen pertama FA0/0. Kita coba masuk. Oke. Kita bisa klikkan interface FA0/1. Kita enter. Nah, di sini config min-if. Artinya kita sudah masuk pada interface FA0/1-nya. Setelah itu kita bisa untuk no shutdown untuk mengaktifkan dari si device ya. Kita enter. Oke. Sudah ya. Kita lanjut. Setelah itu kita bisa langsung untuk konfigurasikannya mungkin agar lebih cepat. Kita masuk ke interface yang pertama sekarang. Kita sudah masuk, kita sedang berada pada interface FA0/1. Oke, kita bisa lihat di sini FA01 merupakan interface pada segmen yang kedua. Setelah itu mungkin kita akan enablekan terlebih dahulu lagi ya. Kita bisa exit. Nah, kita bisa langsung masuk ke interface FA0/0 merupakan interface pada segmen yang pertama. Seperti biasa, kita aktifkan terlebih dahulu no shutdown. Kita enter. Kita enter lagi. Nah, maka di sini sudah turn on. Setelah itu kita bisa langsung saja untuk memasukkan IP address pada setiap interface-nya. Kita sudah masuk ke interface FA0/0. Kita bisa langsung saja untuk IP address. Lalu terus kita masukkan IP-nya pada segmen yang pertama. Sebelumnya kita mapping IP pada segmen yang pertama yaitu 10.10.10.1. Di sini kita tidak memakai slash ya, karena kita sedang berada pada Cisco, jadi tidak diperkenankan untuk memakai slash. Kita akan menggunakan yaitu subnet mask 255, bahwasanya subnet mask dari 10.10.10.1 /24 itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa enter. Nah, sudah ya. Kita exit lagi dan masuk ke interface FA01. Enter dan kita ulangi perintah yang tadi yaitu IP address 10.10. Oke, maaf, segmen yang kedua itu 20 ya. 20.1/24, jadi kita menggunakan subnet masknya 255.255.0. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal enter dan kita bisa exit. Setelah kita tadi memasukkan IP pada kedua segmen, kita bisa langsung saja untuk melihat IP apa saja yang berjalan. Itu untuk perintahnya show, tunjukkan IP interface. Kita enter. Oke,
Oke, di sini salah ya. Kita akan coba untuk ke exit, ke show IP interface. Enter. Oke, maaf saya lupa untuk menambahkan. Show IP interface brief. Seperti ini, kita enter. Nah, maka teman-teman bisa lihat di sini terdapat dua interface, yaitu FA ataupun Fast Ethernet. FA itu Fast Ethernet 0/0 dengan kondisinya yaitu up ya, dan Fast Ethernet yang kedua yaitu FA 0/1 dengan IP-nya yaitu segmen yang kedua. Di sini terdapat juga up ya, yang mana di sini menandakan bahwa FA pada segmen yang pertama dan kedua ini sedang berjalan ataupun aktif. Kita bisa lihat ke bawah ya, pilihan 1 unsigned yes down. Di sini terdapat down ya, yang artinya tidak aktif. Di sini tidak diperlukan. Pilihan 1 tidak kita gunakan. Oke, setelah kita konfigurasikan dan kita juga melihat IP apa saja yang aktif, di sini sudah aktif dari IP keduanya. Kita bisa langsung saja untuk konfigurasikan IP pada setiap PC-nya. Kita mulai pada PC segmen yang pertama terlebih dahulu, yaitu PC yang kedua. Di sini seperti biasa ke desktop, ke IP configuration, dan untuk IP-nya yaitu 10.10.10.2 ya, karena sudah kita mapping tadi, dan subnet masknya karena /255/24 jadi 255.0. Setelah itu untuk default gateway-nya tadi ya 10.10.10.1, dan ya sudah. Kita masuk ke PC 3, config, desktop, IP configuration. Oke, 10.10.10.1. Oke, maaf, titik 3 ya. Subnet masknya 255.255.0. Setelah itu default gateway 10.10.10.1, dan ya sudah ya. Oke. Nah, di sini sudah coba konfigurasikan ulang. Setelah itu kita konfigurasikan pada PC yang terakhir, segmen yang kedua. Configuration dan 10.10. Oke, maaf, 20 ya pada segmen yang kedua. Titik kedua, dan untuk subnet masknya biasa 255.255.0. Default gateway 10.10. Oke, maaf, 20 ya. 20.20.1. Oke, sudah ya, kita exit. Dan jika sudah kita mengkonfigurasikan IP dari router dan juga kita sudah mengatur IP dari setiap komputer PC-nya, kita bisa langsung saja untuk uji. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 terlebih dahulu ke PC 3. Oke, kita bisa lihat file statusnya. Oke, kita sudah konfigurasikan ulang. Teman-teman, bila terdapat kesalahan pada setiap ataupun pada PC ataupun pada konektornya, teman-teman bisa ulangi saja. Teman-teman bisa hapus dari device-nya, dan setelah itu teman-teman bisa tambahkan device-nya lagi seperti PC dan kamu sambungkan konektornya menggunakan konektor yang sama.
Oke, tadi saya sudah konfigurasikan ulang lagi. Setelah itu kita bisa untuk kirim paket. Kita coba PC 3 ke PC 2. Kita coba lihat. Nah, di sini coba untuk option, preference, dan pada font kita akan coba untuk kecilkan. 10 juga lebih dari cukup. Di oke. Nah, perhatikan di sini keterangan dari prosesnya itu successful. Saya bisa ulangi. PC 2 ke PC 5. Sukses ya teman-teman. Kita coba dari PC 4 ke PC 5. Progress, violet, emang awal-awal suka violet. Kita ulangi. Nah, sukses teman-teman ya. Jadi sudah bisa terhubung PC 4 dan juga PC 4. PC 5 ya maaf. Kita coba ke PC 2. In progress juga, violet emang pertama-tama seperti ini. Coba ulang lagi. Dan ya, sukses juga. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan pada video kali ini, yaitu kita mengatur IP address dengan menggunakan dua segmen ya, yaitu dengan router. Oke, kita lanjut untuk membahas materi selanjutnya. Oke, kita sudah berada pada penghujung pembahasan bab 3 ya. Yaitu di sini saya akan membahas yaitu perintah dasar untuk menghentikan suatu proses. Nah, di sini teman-teman bisa login ataupun masuk ya ke tab CLI pada router. Kita masuk ke con ataupun ke global configuration terlebih dahulu. Saya sudah masuk dan di sini saya akan coba untuk masuk ke interface fa 0/0. Nah, di sini jikalau kita ingin kembali keluar dari konfigurasi yang sudah kita lakukan, yaitu masuk ke interface fa00 ini, teman-teman cukup untuk mengetikkan exit. Nah, di sini masih kita dalam mode yaitu global configuration. Jikalau teman-teman ingin langsung berpindah dari mode global configuration ke privilege ya maaf. Jika ingin teman-teman langsung pindah ke mode privilege dari mode global configuration, teman-teman bisa ketikkan saja yaitu oke, kita akan coba masuk ke interface lagi fa0/0. Nah, sini kita sudah masuk interface dan kita ingin kembali nih langsung ke mode privilege tanpa harus ke mode config terlebih dahulu. Teman-teman cukup mengetikkan yaitu N, menghentikan suatu proses yang sudah kita lakukan sekarang. Kita enter dan ya, teman-teman bisa lihat di sini router lalu pagar. Dengan tanda pagar ini kita bisa simpulkan bahwa kita sedang berada pada mode privilege. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan pada materi bab 3 ini. Kita lanjut untuk membahas materi bab keempatnya. Saya Heri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.